Menten bertaruh dalam pet. Apakah bertaruh dalam pet itu dewa? Tidak. Beliau makhluk suci. Yang namanya dewa, sinar suci, Dev, Brahma, Wisnu, Siwa, Saraswati, Sri Lakshmi, Durga, Varuna, Ganesha, baru dewa. Tetapi Ratu Niang Lingsir, Ibu Ratu Kanjeng Pantai Selatan, namanya Dewa Dewi yang di Bali, Betaro Toh Langkir, Ida Betaro yang ada di Panda, Ida Betaro yang ada di Gunung Semeru, mereka bukan dewa, tetapi makhluk suci, used to be human. Kalau saudara fokus bersembahyang kepada makhluk-makhluk itu, nanti saudara-saudara kalau mati jangan mimpi pernah ke alam sunyi di angin. Nggak bisa. Menten dulu cerita, menten beberapa orang fokus sembahyangnya di Nusuk Penida, tidak sembahyangnya pada Sang Hyang Widi, tidak sembahyangnya kepada dewa. Yang terjadi apa? Ketika mati rohnya ada di Nusuk Penida, di daratan, tidak datang ke planet matahari, tidak. Makanya di sana ada pura kerangkeng, ada pura kerangkeng bumi gitu istilahnya di Nusuk Penida. Kalau makin menten mebaos, banyak orang Bali Siresane Numadi, di mana leluhur saya yang baru mati, selalu kata yang petapaan atau Balian itu selalu mengatakan di seputar Bali. Apakah kita ingin kalau kita mati roh kita hanya ada di tempat ini? Apakah kita ingin ketika kita roh mati kita hanya ada di laut? Apakah kita ingin ketika kita mati nanti roh kita hanya menghuni gunung? Tidak. Dalam agama Hindu dikenal Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma. Cita-cita orang Hindu amor ring acintya, langsung lari ke planet paling atas. Makanya penting semeton mengucapkan pranam. Pranam itu mengucapkan nama-nama suci Tuhan. Apakah Om Namo Shivaya, apakah Om Mahadurga yang Namaha Swaha, apakah Hare Krishna, apakah Om Mahabrahma yang Namaha Swaha, terserah pilih yang sesuai selera. Karena pada saat nanti semeton mati, 1 detik sebelum semeton mati, apa kata terakhir yang diucapkan dari lidah kita, itulah kita akan datang. Nanti kita akan mati semua. Kastung Karo matinya sehat normal karena sakit, bukan karena salah mati. Makanya ketika sebelum ada orang mati, kalau ada orang tua, biasanya 3 hari, 7 hari sebelum mati, orang tua kita biasanya berbicara ngomong sendiri kan. Ada anak jeget ke. Kadang-kadang orang tua kita ini yang banyak punya gegemet nih, yang punya ilmu aneh-aneh nih, ketakutan di rumah sakit, ada yang serem-serem datang, benar nggak? Kan begitu cerita di desa, di rumah begitu. Karena nanti sebelum kita mati, yang akan hadir itu adalah yang menjemput kita. Kalau kita kehidupannya baik, yang menjemput adalah janji kitab suci, yang akan aku kirimkan Garuda-Garuda Wisnu untuk menjemput penyembahku. Akan aku kirimkan Widyadara dan Widyadari untuk menjemput orang-orang baik. Tetapi ketika ada orang jahat, aku akan kirimkan para pasukan dari Butekal. Makanya nanti sebelum kita mati, di sebelah ranjang kita akan muncul makhluk-makhluk berbagai jenis. Makhluk yang tidak kelihatan, makhluk yang seram kalau Anda jahat, makhluk yang cantik dan suci kalau kita hadapi. Kalau orang mati itu kan nafasnya diambil dari kaki. Jadi nanti kalau kita mati nih, rohnya nih diambilnya dari begini, dari atas. Oke, Matur Suksma, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Titiang untuk menghadiri dan memberikan sedikit sambutan di acara ulang tahun
Wanti Warsa Pesraman Buana, Dharma Sastra, Dharma Santi yang kedua ya. Ida Sulinggi matur suksma niki atas restu dari beliau, Ida Resi Bujanda Waisnawa, Yayasan Pesrama Buana Dharma Santi. Yang ingin menyapa dulu di sini yang hadir dari Bapak anggota DPR RI, kemudian member dari tokoh-tokoh umat, Pak Arthur juga dari Parisade, dari tokoh-tokoh yang ada yang hadir di sini dan tidak bisa yang sebutkan satu persatu. Matur suksma yang sampaikan Panganjali Om Swastiastu, Om Sri Krishnaya Namaha Swaha. Saudara-saudara, para Pinandita Ida Mangku, sebagian besar yang hadir, yang juga telah berproses di acara semacam pelatihan ya, dengan pelatihan kepemangkuan selama setahun luar biasa. Dan juga tadi yang dengarkan menten ada pembacaan atau juga percakapan dengan bahasa Sanskerta yang diajarkan setiap minggu di sini ya, 1 minggu sekali, setiap hari Kamis. Pertama-tama Titian atas nama pribadi dan juga selaku anggota DPD RI yang mengucapkan suksma atas peran dari Pesraman yang memang didirikan oleh beliau, karena Tiang mengenal sosok Ida Sulinggi sudah jauh sebelum beliau melinggih dan memberikan pencerahan kepada umat. Dan memang pesraman-pesraman seperti ini, Sulinggi yang seperti kata Bung Karno mengatakan sikap revolusioner, yang seperti beliau inilah yang bisa nantinya menjaga eksistensi umat Hindu dari kepunahan. Beliau adalah salah satu contoh Ida Sulinggi yang memang melakukan pendekatan jenana dan tatwa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita memahami bahwa di zaman Kali Yuga ini seperti sabda Dewi Durga, sabda Sri Krishna di perang Bharatayuda, beliau menjelaskan bahwa di zaman Kali Yuga kebenaran hanya bertumpu pada satu kaki. Ibaratnya meja, kebenaran nika satu kaki, adharma nika 3 kaki. Jadi di antara sekarang ini, di sekeliling kita sebagai sebuah makhluk sosial, sebagai sebuah bagian dari community, di sekitar kita ini banyak orang-orang palsu. Ada Sulinggi palsu, ya. Ada juga yang namanya pemangku palsu, ada pemimpin palsu, ada yang namanya pedagang yang menipu. Ada juga orang-orang miskin yang palsu. Ya, seperti kita lihat banyak itu yang menjadi miskin biar dapat BPJS kan begitu. Padahal orangnya kaya. Di kampung-kampung biar dapat beras mereka rela turun status menjadi miskin, membebankan anggaran negara. Jadi semoga saudara-saudara kita yang ada di sini bisa menjadi bagian 25% dari kebaikan Dharma itu. Ya, semoga yang sampaikan kepada Semeton Niki fokus tentang kepemangkuan Niki. Yang mau bahas sedikit ini karena mumpung direkam ya, nanti karena mau di YouTube kan ini, biar seluruh dunia umat Hindu termasuk Semeton kita di luar dura negara biar tahu pidatonya Haji Weda Karna kan gitu. Biar keseraman tambah terkenal ya. Jadi begini Semeton, pemangku itu tiang niki tuduh poin aja, mau suka atau nggak suka terserah. Yang penting tiang sebagai ksatria, tiang bela adalah dharma. Tiang sebagai anggota dewan yang tiang bela adalah undang-undang. Tiang tidak peduli mau populer kek, mau dipilih nggak dipilih terserah. Yang penting bicara kebaikan. Menjadi
seorang pemimpin, ini bukan cuma di dunia kesatria atau politik saja, tetapi di dunia kepemangkuan kita membutuhkan juga ide mangku, bawati-bawati, termasuk sulingi-sulingi yang bisa apa yang disebut sebagai Bung Karno itu revolusi yang belum selesai, menyelesaikan tugas leluhur yang tertunda. Mungkin kita lihat dasar menjadi seorang rohaniawan Hindu ini kan apa? Semeton, kalau mau menjadi semeton yang menjadi komunitas rohaniawan dulu, jangan dulu pemangku, baru menjadi simpatisan ini, karena ada tahapannya. Kalau sudah ide mangku, apakah itu mangku alit, apakah mangku gede, apakah nanti naik ke bawati, apakah naik ke jenjang-jenjang sampai ke dikse-parikse. Mungkin kita lihat dulu introspeksi mulai saya. Apakah kita sudah tuntas tidak dengan urusan keduniawian? Banyak loh orang yang mengaku pemangku tetapi keluarganya masih hancur. Banyak juga yang hubungan antara ayah sama anaknya nggak beres. Banyak menemukan kasus seperti itu, yang bahkan tidak diterima di komunitas sendiri. Karena untuk menjadi seseorang dengan gelar pemangku ini susah. Pemangku ini kan harus ada dua yang mengakui minimal institusi resmi. Yang pertama, pemangku itu harus lahir dari pura dadia. Tidak dia namun diakui atau tidak sebagai pemangku. Yang nomor dua, pemangku nikah harus diakui dari Trikayangan desa, dari desa dulu. Jika tidak diakui oleh dua institusi niki, di luar dua niki ada lagi seperti Kayangan Jagat, seperti pura-pura besar. Ya minimal dua dulu niki yang sehari-hari kita berhubungan. Merajaan, kawitan, dadia, panti. Kalau semeton tidak mendapatkan pengakuan dari dua institusi ini, tidak usah mengaku sebagai pemangku. Cukup menjadi rohaniawan Hindu. Mangdatan kacau. Karena kenapa? Karena kalau tiang apura dumun, kalau tiang ke pura nih, yeningkan ide mangku yang diakui oleh dua institusi ini, yang nyiratin tirta, tiang kan berkenang loh. Ampura dumun, sanelianan mantan itu. Karena kenapa? Ini kan namanya sesana. Karena kalau sudah pemangku berasal dari bawah, dari roots, dari akar, itu lain taksunya. Kan tiang ini udah kenal, sudah keliling seluruh desa adat di Bali, tiang udah paham. Tiang kalau lihat orang salaman udah ngerti orang di Bali atau enggak. Tiang kalau sudah dari tatap muka saja, kalau saya sudah ngelihat orang, saya tahu nih orang ini harus saya temenin atau enggak. Ngerti ya? Karena kan dari wajah ini kan bisa kelihatan loh orang itu tulus apa enggak, baik apa enggak. Ini benar nabi Binten, mana yang perlu saya temenin, mana yang cukup salamin aja, mana yang cukup jadi rakyat, ada nih kan, ada ilmunya itu. Kita bisa lihatlah bagaimana pelayanan. Maka dari itu, mungkin tasbihkan dulu mangdetan memade-made. Nanti ditanya sama umat, ide mangku. Ya kalau sulingi kan ada embas nih. Metode embas pasti dari guru nabe, dari ide nabe. Makin dari mana? Makanya saya dengan Parisade, tiang lagi berpikir mungkin saya akan rapatkan tahun 2020. Bagaimana agar pemangku-pemangku itu, proses kelahiran pemangku itu juga mungkin hampir disamakan dengan proses kelahiran seperti Sulinggi. Mendapatkan pengakuan, mendapatkan sertifikat, mendapatkan surat dari Parisade. Mangda karatnya benar. Yening tidak bisa, nggak bisa itu. Pemangku itu, kalau bayangan tiang tim Parisade, tim siapalah yang akan mengakui nanti? Pertama tuh harus periksa dulu jeronya dulu. Kan seperti ide Sulinggi kan diperiksa dulu. Menjadi Sulinggi kan ada syaratnya. Ada tata titi, di merajanya harus ada tugu ini, pelinggih ini, bagaimana konsep grienya. Pemangku kenapa tidak disamakan? Lihat dulu situasi rumahnya.
artanya sudah cukup atau tidak? Karena dalam agama Hindu kan catur purusa arta, dharma, arta, kama, moksa. Kita tidak usah bicara moksa, kita cukup bicara dharma, arta, kama. Kalau sudah menjadi seorang rohaniawan, harus ada financial platform yang kuat, harus ada jinnah dukun di rumah. Jangan menjadikan profesi pemangku sebagai profesi untuk pengupa jiwa, ngererah sesari, dan korup di pura. Gak bisa. Makanya sekarang itu banyak pura-pura terbakar, kena petir, longsor. Walaupun dibantu sama bupati, sama gubernur miliaran, tetapi sesunan itu tahu jiwa manusia yang ada di dalam pura itu. Kalau saya ada pura terbakar, dia cuma merenung aja. Kalau ada pura rusak bagaimana? Pasti akarnya jelek, pasti hulunya jelek. Apakah karena proses pembangunan pura itu ada konflik? Ya ini ada konflik, pasti akan hancur. Beliau sendiri yang menghancurkan. Makanya seperti kemarin tiang datang ke Bromo, saya melihat ada 4 pelinggih dirusak. Apa pendapat saya terhadap warga Tengger? Introspeksi mulat sarira. Anda tahu yang namanya Pura di Widodaren itu tuh di tengah bukit sebelah gunung, jalannya agak masuk-masuk. Sekarang logika kita berpikir, kalau seandainya Dewa Betara yang melinggih di pura itu, mau itu maling atau mau itu yang namanya yang merusak itu mau disilapkan ke matanya, nggak ketemu jalan masuk, anggap aja dilihatkan laut misalkan, atau ditutup seperti batu begitu, nggak kelihatan kan, bisa, bener nggak? Tetapi dia sendiri berkenan hancurkan rumah saya ini. Karena yang ngayah nggak bagus, karena pemangku yang berciki tirta tidak suci, karena uangnya dari bansos politik menjelang pilkada. Hancurkan pura saya, makanya di Bali meten pura hancur, terbakar. Bagaimana? Nikah adalah akar. Kita tidak bisa negosiasi sama susunan. Nggak bisa, kebohongan akan melahirkan kebohongan. Maka dari itu makin ike zaman Kali Yuga. Tidak semua pura kita tertata dengan baik. Dan salah satu elemen penting dari sebuah pura di Bali adalah keberadaan Ide Mangku. Ide Mangku itu adalah pangerannya pura, kekasihnya Ide Betara. Patah sekali istilah orang Kristen, pendeta itu adalah pangeran gereja. Maka dari itu makin tiang aja, mari kita melihat ke dalam, tentukan jati diri. Apakah saya ini pemangku? Apakah saya ini rohaniawan? Apakah saya ini spiritual saja? Jangan begitu pakaian putih-putih, mengaku dirinya wenang, sudah pemangku. Mohon maaf, tidak bisa. Anda bisa berbohong depan umat, tetapi depan Niskala Anda nggak bisa berbohong. Makanya Nabi menten, ada orang yang jadi pemangku mati muda, ada orang menjadi sulinggi, menghindari kasus korupsi, dado sulinggi, menghindari pensiun dari pejabat, dado sulinggi. Uning tidak? Ciri-ciri para dewa dan Tuhan tidak menyetujui kesulinggihan itu dengan cara apa? Ciri-cirinya pendek umur. Kalau sulinggih itu benar-benar diterima oleh Niskala dan diterima cocok semua rumusnya, umurnya akan panjang sekali. Karena itu hadiah, itu udah perjanjian. Ketika seorang melahirkan Dwi Jati, bayangkan namanya juga Dwi Jati. Dwi Jati itu melahirkan kembali, embas lagi, melahir 2 kali. Lahir 2 kali kan logikanya umurnya harus panjang. Tetapi kita di Bali kita lihat Ide Sulinggih mungkin karena prosesnya mungkin tidak bagus, terburu-buru dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Makin diembaskan lagi 5 tahun, 3 tahun, nggak nyampe 2 tahun sabun lebar. Makanya tiang kalau di Bali kalau ngelihat menten-menten ada kedukaan, udah dalam hati lo ya, mohon maaf, Impun tidak diterima Niskala secara sulinggih. Dengan apa? Mati muda. Begitu juga ke pemangkuan. Maka dari itu,
hadiah para dewa kepada mereka yang sudah ega jati dan wijati bukan harta, bukan yang namanya tahta, bukan namanya material, tetapi hadiah dari Niskala untuk mereka yang bekerja dalam bidang keumatan, pelayanan terhadap Tuhan yang ada di dalam diri manusia adalah umur panjang dan kesehatan. Kalau kesatria seperti Tiang beda, hasilnya beda. Seperti Panca Pandawa dengan Kurawa, dengan Sri Rama, karena mereka kesatria. Ketika memenangkan perang Baratayuda, apa yang diberikan oleh Niskala? Istana diberikan. Dikirimlah yang namanya Wiswakarma, dibuatkan Indraprasta, diberikan istri-istri yang cantik, diberikan kemewahan, diberikan tahta, diberikan kekuasaan. Itu reward untuk kesatria. Siapa yang pegang senjata, hadiahnya itu. Siapa yang para guru jenana, hadiahnya adalah kewikanan, suatu wisdom yang panjang umuran. Makin semeton itu sudah beda visinya, karena sampun di dunia kerohaniawan. Maka dari itu, kembali yang sampaikan Catur Purusa Arta, tolong diingat sekali, Dharma Arta Kama. Semeton melayani Dharma, melayani umat, harus mampu dulu. Payuk jakan itu di paon masing-masing harus tuntas. Kalau semeton sekarang menjadi pemangku ngayah tirta yatra kemana-mana, tetapi anak nggak sekolah, tetapi kekurangan untuk makan besok sudah nggak ada uang, jangan jadi pemangku. Jadilah ulaka. Kerja. Itu fungsinya. Kalau seandainya rumah dikit damai, seandainya hubungan pasen motonan satu dadia berajan akur, jadilah pemangku. Tetapi kalau ada konflik, sekarang ada juga loh mangku-mangku yang cerai-cerai loh. Benar nggak? Yang cerai, kemudian yang selingkuh. Tirta Yatra nih ke, boleh nih kalau di Bali dibuatkan resta Tirta Yatra itu harus bisa dipisahkan tempat duduknya. Sekarang ini satu bis itu nggak bisa lagi boleh tiru agama sebelah, pisah lagi perempuan. Karena kan Tiang kan orang lapangan semeton, jangan ngerti lah, nggak bisa. Bagaimana kita mau menjadi melayani umat kalau ide diletak cemer? Salah satu bukti cemer nih kenapa? Ya tidak selibat dengan pasangan kita. Makanya ampura nih nanti kalau benjang, nanti kalau ide ketemu sama Tiang di pura, dia akan tanya dulu, mangku pura dia, yang di mana asalnya? Baru Tiang berkenan, kalau tidak ampura salaman aja, deh. Karena Tiang ini kan seperti Tiang, seperti 5D, seperti semua Pak Arga semua di sini. Ini kan aci-acinya mahal ini. Membayu, melukat, otonan, kan tidak rela kita diperciki tirta sama orang yang cemer, bener nggak? Mohon maaf, semeton ide juga pasti nggak berkenan, Ada sesuatu kesucian. Makanya jangan bangga dulu pakai baju putih-putih. Jangan bangga dulu ketika datang ke pura cuman ngayah mantan. Jangan bangga dulu cuma dengan istilah pedasaran, petapakan, apalah pokoknya istilahnya. Kalau akar itu belum solid, maka dari sekarang mungkin kalau dulu zaman almarhum Haji Tiang, Ratu Haji Tiang, karena Tiang putra pendiri Parisade. Kenapa Haji Weda Karna ini selalu getol bicara Hindu? Karena Tiang putra pendiri Parisade, termasuk Bapak Ide Bagus Mantra tadi, ayahnya sahabat ayah Tiang. Putra pendiri Parisade, menten Gusti Puja, menten Bapak Gede Puja, menten ada namanya Gusti Sugriwa. Ada 7 orang Hindu yang diakui Parisade, sudah mendirikan Parisade tahun 1959. Maka dari kita harus tahu tentang akar sejarahnya. Ada kasus lagi, beberapa lagi hal yang lain. Kemarin, menten kasus di Beleleng, menten Pura Kerta Kawat. Ini Pura lagi. Pura Kerta Kawat datang sama penglingsir Puri Pemayun Kesiman, datang ke tempat Tiang di Istana Mancawarna di Tampak Sirip. Beliau datang matur ke Tiang, ada masalah apa? Apa yang terjadi semeton? Ini pemangku sudah tercatat dalam Purana bahwa yang menang dados pemangku adalah keluarganya ini, karena ada berdasarkan keturunan. Karena Niko sudah perjanjian di skala zaman dulu. Ketika Ida Maharsi
Ketika Ide Betara zaman dulu melakukan perjanjian, pokoknya kamu dan keturunanmu harus melayani saya. Itu ada semacam begitu. Tidak by appointed, tidak dengan penunjukan, tidak dengan melamar jadi pemangku, tapi karena kelahiran garis. Ini keluarga ini sudah ngayah jadi pemangku dan turunan berapa generasi. Muncullah pemangku-pemangku baru. Dulu pura ini direhab atas inisiatif Aji Dewa Brata. Dewa Aji Dewa Brata gubernur dulu, bagus sekarang. Makin apa yang terjadi? Ide mangkul istri niki datang ke tiang curhat sampun 12 tahun ngayah di pura nike dengan suaminya, dengan anaknya, sampun satu keluarga sesuai dengan babat, dan nama beliau ini sudah ada di bukunya Dinas Kebudayaan Provinsi Sejarah Bali itu tercatat. Tiba-tiba muncul kelompok pemangku yang lain. Apa yang terjadi? Diberhentikan sepihak. Diberhentikannya tidak lewat paruman, tidak lewat rapat duduk begini. Diberhentikannya nikah cuma dipanggil, cuma dikatakan mungkin ide mangku istri dan ide mangku alik, ya sudah mulai hari ini tidak boleh lagi ngayah di pura, silakan keluar sekarang. Suaminya masih diizinkan. Saya sebagai putra Hindu tidak terima, entah itu benar atau tidak. Apapun penyebabnya harus menten sesana. Bagaimana saya yang welake niki mau nurut dan manut dengan para pinandita kalau pemangku sendiri tidak memberikan contoh? Oh, ribut di sana. Nanti tiang tedun mereka. Siapa yang macam-macam tak hajar. Nggak bisa. Apa perlu saya periksa masalah keuangan pura? Karena sekarang banyak sekali